Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan menjalankan aktivitas dengan lancar. Nah, berjumpa kembali bersama saya Cahya Ici di Siak Sehat. Di program kali ini kita akan berbincang mengenai hipertensi pada masa kehamilan. Tentunya dengan dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Dr. Bobi Hartanto, SPOG. Nah, tentunya untuk menjaga kehamilan tetap sehat dan juga ibu maupun janinnya tetap sehat, itu adalah suatu hal penting hingga dapat melahirkan dengan selamat menjadi bayi yang sehat dan bertumbuh kembang dengan baik. Menjaga hal tersebut, kita juga harus mengetahui informasi selama masa kehamilan, seperti salah satunya adanya penyakit hipertensi pada kehamilan. Kita akan bahas di Siak Sehat, hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Ya pemirsa Siak TV, saat ini saya sudah bersama dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Dr. Bobi Hartanto, SPOG. Oke, apa kabar nih dok hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, sehat-sehat tentunya kita hari ini ya dok. Iya. Nah, kita di Siak Sehat kali ini kita akan bahas tentang hipertensi pada masa kehamilan ini dok. Nah, tentunya artinya penyakit dengan naiknya tekanan darah tinggi ya dok ya, berarti pada masa kehamilan nih. Kita ingin tahu juga nih dok, seberapa bahayakah penyakit hipertensi pada masa kehamilan ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Siak TV dan manajemen RSUD Tengku Rafian Siak ya, sudah mengundang saya di Siak TV. Ya, dalam hal ini kita berbicara mengenai hipertensi dalam kehamilan, seberapa bahaya sih sehingga kita butuh tahu, mengenali, sekaligus menata laksana atau mengobati gitu ya. Untuk menjawab itu kita berpedoman pada AKI. AKI itu adalah singkatan dari angka kematian ibu. Salah satu penyebab tertinggi angka kematian ibu itu sendiri adalah hipertensi dalam kehamilan, khususnya preeklamsi namanya. Preeklamsi dengan gejala berat. Nah, oleh karena itu kita memang menjadi fokus. Karena memang sampai sejauh ini angka kematian ibu di Indonesia itu masih tergolong tinggi. Dulu pernah rendah di tahun 2020, 189 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 305. Jadi ini masih masalah yang belum bisa terselesaikan. Masih banyak faktor. Makanya dari Kemenkes juga, termasuk dari POGI, Himpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, masih terus fokus pada penurunan angka khususnya untuk hipertensi dalam kehamilan. Jadi oleh karena AKI yang masih disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan ini masih tinggi, makanya kita perlu terus jemput bola. Bahkan terakhir tahun 2023 kemarin dari Dinas Kesehatan Siak sendiri itu kita bersama-sama dengan dokter spesialis anak keliling seluruh puskesmas Siak dalam rangka betul-betul memberikan pencerahan, bimbingan kepada bidan-bidan kita maupun dokter-dokter kita di puskesmas bagaimana menata laksana, mendiagnosis dengan tepat, cepat, tepat gitu ya. Ketika tegak preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan, maka kita harus memberikan segera tahapan-tahapan pengobatan yang benar. Kalaupun pasien itu harus dirujuk, artinya dalam kondisi yang stabil begitu. Jadi memang itu pentingnya. Hipertensi tadi juga dokter ada sampaikan preeklamsia. Nah, ini hipertensi ini sebenarnya ada beberapa jenis atau klasifikasinya, dan juga apakah persamaan atau perbedaan dari hipertensi dengan preeklamsia ini pada kehamilan dokter? Oke, baik. Jadi mengenai tekanan darah tinggi atau hipertensi dalam kehamilan itu diklasifikasikan menjadi beberapa, 4 atau 5 ya. Yang pertama namanya hipertensi kronis. Hipertensi kronis itu hipertensi yang didapatkan pada ibu hamil di bawah 20 minggu atau 5 bulan, kehamilan 5 bulan. Kalau sudah di atas 5 bulan, maka kita katakan lagi ada namanya hipertensi gestasional, ada preeklamsi dan ada superimpos preeklamsi, agak rumit gitu ya. Tetapi itu cukup diketahui saja. Jadi artinya kalau sudah di atas 5 bulan, aware kita harus lebih tinggi lagi. Nah, ketika kita mendapatkan seorang ibu hamil dengan tekanan darah tinggi mungkin di bawah 5 bulan, itu menjadi waspada sama kita. Tetapi ketika sudah di atas 5 bulan, maka kita harus hati-hati. Ini pasien sudah masuk pintu gerbang jalan kematian. Itu otak kita. Jadi artinya bagaimana kita menggiring dia agar jangan sampai terus jalan di jalur kematian. Begitu. Jadi kalau preeklamsi
itu tensinya sudah mencapai 140 ke atas. Jadi mungkin perlu masyarakat awam ketahui bahwa kalau pada ibu hamil tensi sudah di atas 140/90, maka itu sudah bahaya, hati-hati, sudah lampu kuning. Ketika naik menjadi 160/100, maka itu sudah menjadi preeklamsi dengan gejala berat. Nah, itu kalau artinya ketika bidan ataupun dokter di puskesmas, di perifer menemui kasus tersebut, maka harus dirujuk. Apalagi kalau sudah dia kehamilan di atas 5 bulan. Begitu. Jadi kita juga ketika mendapatkan tekanan darah tinggi pada ibu hamil, kita harus periksa urin, kita harus periksa labor. Itulah guna untuk menentukan, mengklasifikasikan dia termasuk ke dalam apakah hanya hipertensi gestasional, apakah hanya preeklamsi dengan gejala ringan atau berat, atau dia superimpos. Penanganannya berbeda. Begitu. Oke. Nah, jadi pada ibu hamil itu usia berapa sih, Dok, yang kita bisa ketahui nih? Misalnya saya ini hipertensi atau misalnya punya riwayat hipertensi, atau tiba-tiba ketika hamil muncul hipertensi, atau seperti apa itu, Dok? Ya, jadi tentunya dengan wanita yang mungkin sebelum hamil sudah hipertensi, kemudian menjadi hamil, itu lebih aware lagi kita, lebih waspada, menjadi perhatian khusus. Artinya normalnya di awal-awal kehamilan tensi itu akan dibuat turun, tetapi ketika di awal kehamilan tensi itu menetap. Contoh, misalkan seorang wanita sebelum hamil tensinya 120 biasa, itu pada saat awal hamil normalnya akan turun menjadi 110 atau bahkan 100, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau dia di awal hamil menetap di 120 atau bahkan mungkin meningkat menjadi 130, hati-hati, harus menjadi aware. Nah, di sini kita tekankan kepada, sekali lagi, ya ujung tombak kita bidan ya. Kadang-kadang pasien ini kan di perifer, ingatan yang pertama kalau hamil ke bidan, ke puskesmas, begitu. Jadi memang harus lebih, apalagi kalau misalkan di atas 5 bulan, itu patokan kita. Karena jarang sekali hipertensi dalam kehamilan itu menyebabkan manifestasi atau gejala memberat sebelum 5 bulan. Emang biasanya kalau pada hamil tuh tekanan darah rendah ya, artinya di awal hamil harus rendah, nanti naik ke trimester kedua di usia kehamilan 5 bulan baru naik meningkat seperti wanita tidak sebelum hamil. Gitu. Nah, resikonya untuk untuk terkena hipertensi ini biasanya usia-usia ibu-ibu hamil di usia berapa ini, Dok? Oh iya, jadi memang untuk hamil itu kita katakan ada usia sehat ya. Usia sehat itu antara 20 sampai 35. Jadi kalau boleh kita meminta gitu kan, janganlah menikah sebelum 20 tahun. Artinya jangan sampai hamil di bawah 20 tahun, dan kalau boleh jangan sampai hamil di atas 35 tahun. Jadi rentang hamil normal atau hamil sehat adalah 20 sampai 35. Jadi ketika kita dapatkan, sekali lagi, case di bawah 20 tahun, hati-hati. Di atas 35 tahun atau di atas 40 tahun juga lebih hati-hati. Jadi itu 20 sampai 35 itu usia sehat untuk hamil. Oke, berarti itu juga memang rentan juga terhadap hipertensi di usia-usia 20 ke 35 ini. Iya, ditambah lagi dengan ada faktor-faktor resiko yang lain ya. Apa nih, Dok, faktor resiko dari penyakit hipertensi pada kehamilan ini, Dok? Ya, salah satunya seperti kita bicarakan tadi adalah faktor usia. Kemudian hamil pertama. Ya, hamil pertama itu menjadi faktor risiko tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian tambah lagi dia hamil pertama di usia di atas 35 tahun. Nah, jadi usia 37 ini hamil pertama, mungkin sudah lama menikah 5 atau 6 tahun baru dapat di usia 37 tahun, juga itu faktor risiko. Ditambah lagi kalau sebelumnya dia ada menderita penyakit seperti hipertensi, ginjal, kemudian jantung, nah itu juga menjadi faktor risiko. DM. Nah, jadi ketika memang kita di buku KIA itu sudah ada faktor risiko yang mengarahkan kepada hipertensi dalam kehamilan. Itu harus diceklis oleh bidan. Ketika dapat satu saja, hati-hati. Nah, itu faktor risikonya. Kemudian faktor risiko lain, bayi kembar, kemudian ada hidrosefalus, itu salah satunya. Banyak ya. Jadi saya rasa kalau diceritakan panjang, tapi itu salah satunya. Usia, kemudian pernah riwayat hipertensi sebelumnya, penyakit ginjal dan segala macam. Nah, bagaimana nih, Dok, diagnosa apakah ini sudah sangat berbahaya atau kehamilan ini masih bisa baik-baik saja nih, Dok? Ini seperti apa nih, Dok? Ya, untuk mendiagnosis itu kita perlu mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik sampai USG. Jadi kalau kita dapatkan dari anamnesisnya atau kita tanya ke pasien sudah mengeluh sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, mual muntah yang hebat, kemudian didukung lagi dengan pemeriksaan labor, ternyata ada masalah dengan trombositnya, fungsi hatinya juga bermasalah, fungsi ginjalnya bermasalah, ditambah lagi dengan USG didapatkan cairan ketubannya yang mungkin sudah mengering atau sedikit, janin yang pertumbuhannya terhambat, itu sudah tanda-tanda bahaya. Artinya salah satu saja kita dapatkan itu, maka
terminasi obatnya. Terminasi itu artinya kita selesaikan kehamilannya. Jadi artinya kalau kita ketemu pasien seperti ini, kalau boleh memilih, kalau harus, bukan boleh, kalau harus memilih antara ibu sama janin, kita akan milih ibu. Tapi kalau boleh tidak memilih. Nah, untuk di Kabupaten Siak nih dok, bagaimana nih tingkat pasien dengan hipertensi pada kehamilan yang dokter juga sudah lihat juga kan di Siak itu seperti apa ini? Masih tinggi, masih tinggi. Artinya saya masuk Siak ini bergabung dengan Rumah Sakit Tengku Raffian Siak ini tahun 2022 ya, tahun 2022, dan sudah ada 2 atau 3 pasien yang meninggal karena hipertensi, dan itu tinggi ya, walaupun 2-3, kalau boleh 0 tapi 2-3 itu sudah tinggi, begitulah. Bahkan terakhir saya dapat case kemarin usia 18 tahun hamil dengan preeklamsi plus kejang. Kalau sudah kejang namanya eklamsi. Eklamsi itu juga salah satu klasifikasi dari hipertensi dalam kehamilan. Bayangkan 18 tahun datang ke rumah sakit dengan kejang. Alhasil kita operasi, bayi meninggal, dia dirawat di ruang ICU. Jadi memang banyak morbiditasnya. Begitu. Memang di usia 20 ke bawah atau 35 ke atas itu memang sudah. Makanya memang kalau sudah kita dapatkan kasus hamil di bawah 20 tahun itu kawal sama ibu bidan, dikawal. Dikawal. Artinya bagaimana hamilnya setiap bulan. Dia nggak datang, ibu bidannya datang home visit. Begitulah cara bagaimana kita serius menangani menurunkan angka kematian ibu akibat dari hipertensi itu. Hipertensi ini. Oke dokter, ini kan bagaimana juga ini persalinan ibu hamil dengan hipertensi. Tapi nanti kita jeda dulu nih dok. Oh ya, baik. Dan akan kita lanjutkan di Siak Sehat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, tetap di Siak Sehat. Terima kasih saudara, masih bersama Siak Sehat dan kita bersama dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Raffian Kabupaten Siak, Dr. Bobi Hartanto, SPOG. Ya. Oke, tadi kita sudah bahas juga nih tentang hipertensi dan juga macam-macam hipertensi hingga tadi preeklamsia dan faktor resiko dari hipertensi pada masa kehamilan nih dok. Nah, tentunya memasuki masa kehamilan, persalinan, masa persalinan untuk ibu hamil dengan hipertensi. Bagaimana persalinannya nih dok? Apakah bisa normal atau seperti apa? Ya, mengenai persalinan itu bisa normal ya. Itu kita lakukan operasi seksio sesarea itu berdasarkan indikasi obstetrik namanya. Indikasi obstetrik itu apabila memang bayinya sungsang ataupun bayinya lintang, atau lagi adalah tekanan darah yang kelewat tinggi sampai 200. Karena ketika tekanan darah sudah sampai 200, ketika dia ingin bersalin normal, maka dia akan mengejan. Pada saat proses mengejan, tekanan intrakranial atau di dalam kepala itu akan meningkat dan itu bisa menyebabkan stroke. Makanya untuk mengurangi tekanan tersebut, maka kita lakukanlah seksio sesarea. Tapi tetap, kalau misalkan pasien datang, misalkan walaupun dengan tensi 180, tapi sudah buka 8 atau hampir lengkap, maka kita bantu dengan persalinan vakum atau forceps. Begitu, jadi tetap bisa normal. Jadi jangan berpikiran bahwa hipertensi bakal dioperasi, walaupun pada umumnya sekali lagi dalam tanda kutip menurunkan angka kematian ibu dan angka kesakitan ibu, maka pada umumnya kita operasi. Tensi dengan 170, tensi dengan 180, ditambah lagi dengan ada pemberat yang lain, dengan gangguan fungsi hati, labor, fungsi ginjal yang lain, maka memang sebaiknya kita operasi. Begitu, maka memang penting sekali. Tapi terlepas dari itu, bagi masyarakat, jangan berpikiran bahwa operasi adalah akhir dari segalanya. Satu kali operasi masih bisa untuk lahiran normal, dengan jarak, tentunya jarak kehamilan dan segala macamnya. Tetapi paling tidak bahwa berpikirlah bagaimana bisa menyelamatkan nyawa ibu itu sendiri plus babynya gitu. Jangan sampai nanti di kehamilan pertama salah satu contohnya memberikan kesan atau trauma tersendiri untuk hamil untuk yang keduanya, karena memang ada mungkin babynya cacat atau mungkin babynya meninggal atau bagaimana. Karena angka kematian bayi, angka kematian prematur pada tekanan darah tinggi pada kehamilan atau hipertensi dalam kehamilan ini cukup tinggi. Tidak sedikit yang karena tekanan darah tinggi pada saat kehamilan harus kita terminasi pada usia 34 minggu. Berarti kan baru 8 bulan setengah, 34 minggu. Kita tahu bahwa usia hamil yang cukup bulan itu adalah 9 bulan 10 hari kalau bulannya, atau kalau minggunya 37. Tapi karena tekanan darah dia yang tidak turun-turun di usia 34 minggu, maka kita harus terminasi. Sekali lagi untuk menurunkan angka kematian ibu tadi.
Dengan ibu hipertensi pada kehamilan pertama ini misalnya, terus dia sudah bersalin, kemudian dia hamil ke berikutnya begitu. Apakah dia bisa tidak terkena hipertensi atau bagaimana nih? Atau sudah terkena hipertensi, kehamilan berikutnya juga akan terkena hipertensi atau seperti apa ini, Dok? Ya, resikonya tentu meningkat. Nah, artinya seorang ibu yang di awal di hamil pertama mendapatkan tekanan darah tinggi pada saat hamil, tentu di kehamilan kedua, ketiga, dan keempat itu meningkat menjadi 50%. Bahkan kalau sudah 2 kali menjadi 70%. Nah, itu memang perlu diperhatikan. Makanya sekali lagi kita punya seperti form yang menjadi screening awal. Kalau ini kehamilan keberapa, Bu? Kehamilan ketiga. Bagaimana kehamilan pertama dan kedua? Oh iya, kehamilan pertama dan keduanya kemarin tekanan darah tinggi. Hati-hati. Nah, jadi memang semuanya tuh memang sudah di-set bagaimana untuk men-screening dari awal. Jadi tentunya resikonya lebih meningkat, dan itu yang harus bagaimana ibu bidan di perifer, begitu juga dengan dokter-dokter di puskesmas, betul-betul menekankan ke dalam benak-benak pasien-pasien tersebut gitu. Itu harus betul-betul lakukan ANC. ANC itu adalah periksa kehamilan serutin mungkin. Seketat mungkin. Bahkan kalau sudah didapatkan tekanan darah di awal tinggi, itu harus paling tidak seminggu sekali, 2 minggu sekali harus cek tensi ke bidan atau ke puskesmas. Gitu. Karena memang biasanya kalau ibu-ibu hamil ini kan juga jarang memeriksakan kesehatannya pada saat hamil, terus juga tidak jujur biasanya mereka begitu, gimana betul. Ya memang itu makanya jadi dilema. Ya makanya kadang-kadang usaha kita untuk menurunkan AKI itu tidak sepenuhnya optimal. Karena memang faktor eksternal, faktor-faktor yang lainnya belum bisa kita kontrol. Tentunya ada faktor yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol ini yang susah. Ibunya yang berbohong, atau mungkin kadang-kadang dalam tanda kutip hilang dari pengawasan. Nah, bidannya sudah home visit tapi kadang-kadang dengan alasan kerja, dengan alasan ini. Jadi memang kadang-kadang ya manusia juga punya keterbatasan ya. Artinya si bidan juga seorang manusia. Jadi kadang-kadang pada saat memang jadwalnya kontrol, home visit tidak ada, maka kadang-kadang dia fokus kepada pasien lain. Nah, jadi terlupakan seperti itu. Tiba-tiba datang sudah dengan tensi 180. Nah, ini yang berbahaya begitu. Nah, memang dokter juga bilang tadi di awal hipertensi pada kehamilan ini memang sangat berbahaya gitu kan. Sangat bahaya. Kematian untuk ibu dan bayi juga sangat beresiko begitu ya, Dok. Iya. Nah, tentunya Dok kita bisa lihat juga gejala-gejala sebenarnya pada hipertensi kehamilan ini seperti apa sih, Dok? Kita bisa tahu nih, Dok, sebelumnya nih. Ya, jadi kalau mungkin itu dalam tanda kutip men-screening atau mendeteksi dari awal gitu ya. Untuk pendeteksi awal jelas adalah kita harus bertanya kepada pasien. Jadi ketika pasien datang untuk periksa kehamilan, formulir yang di buku KIA itu harus diisi. Ini kehamilan keberapa, pernah nggak riwayat hipertensi, kemudian pernah nggak cek tensi sebelumnya. Nah, itulah screening. Kemudian yang kedua tentunya, makanya salah satunya sekarang, kalau dulu kan K4 ibu. K4 ini artinya seorang ibu hamil 4 kali periksa kehamilan. Sekarang ditingkatkan oleh Menkes kita menjadi 6 kali. Di mana dari 6 kali itu 2 kali wajib USG. Makanya sekarang di puskesmas itu ditekankan harus ada USG. Bahkan dokter-dokter dilatih untuk itu. Tetapi tentu terbatas dengan USG-nya. USG terbatas? Dalam arti kata tidak bisa spesifikasi mungkin gitu ya. Nah, jadi bahkan kalau tidak ada dokter, bidan dilatih untuk USG. Itu salah satunya adalah untuk mendeteksi preeklamsi. Tetapi memang kompetensi mereka untuk mendeteksi preeklamsi dari USG belum sampai. Nah, memang belum sampai. Tapi paling tidak kalau dari screening ada yang positif, mereka harus rujuk ke rumah sakit untuk jumpa dengan spesialis obgynnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkadang tanpa gejala. Nah, makanya dikatakan bahwa ibu hamil itu wajib untuk periksa kehamilan walaupun tidak ada gejala. Nah, jadi terkadang dan banyak kasus tanpa gejala. Karena hipertensi itu kan silent disease. Tenang-tenang saja, tiba-tiba kejang. Tiba-tiba sakit kepala hebat yang mungkin sudah minum obat tidak berkurang. Tiba-tiba muntah hebat saja. Nah, begitu. Jadi memang kadang-kadang tanpa gejala. Maka mutlak ada gejala atau tidak, maka dia harus memeriksakan kehamilannya. Begitu. Nah, biasanya kan di pemeriksaan kesehatan kehamilan itu ada vitamin atau obat-obatan atau makanannya. Nah, untuk ibu hamil dengan hipertensi ini apa sih, Dok, obat-obatan atau vitamin yang boleh dan tidak diperbolehkan, Dok? Oke, baik. Jadi mungkin ini penting juga bagi masyarakat awam atau terutama ibu hamil ya, mengetahui
saya nih hamil dengan tekanan darah tinggi, baiknya harus apa sih, minum obat vitamin apa sih? Nah, kadang-kadang dalam tanda kutip ibu bidannya, ibu dokternya, pak dokternya pun kadang-kadang lupa. Jadi ada beberapa suplemen yang terbukti bisa menurunkan angka kematian dan angka kesakitan, morbiditas dan mortalitas yang terbukti dengan evidence base-nya. Yaitu yang pertama adalah Aspilet. Nah, jadi aspirin isinya. Jadi kalau sudah kita dapatkan ibu hamil dengan tekanan darah tinggi di awal kehamilan, walaupun belum 5 bulan, maka kita harus berikan Aspilet 1 kali 1 dengan dosis itu 80 mg sampai dengan persalinan. Sekali lagi, dengan dosis Aspilet itu dia tidak menurunkan tensi, tetapi mencegah perburukan agar jangan terjadi kerusakan pada organ hati, organ ginjal, dan organ yang lainnya. Itu Aspilet. Kemudian yang kedua adalah kalsium. Kalsium dosis tinggi 1.500 sampai dengan 2.000. Kalau di puskesmas itu yang ada kalsium 1.000, maka berikan 1,5 atau 2 tablet sekali minum, wajib. Kalsium ini apa gunanya? Kalsium itu gunanya jadi pada tekanan darah tinggi, pembuluh darah itu menciut. Nah, baik pada ibu hamil ataupun pada non hamil itu menciut. Dengan kalsium dosis tinggi, pembuluh darah dibuatnya agak melebar. Nah, jadi dengan melebarnya pembuluh darah sehingga aliran darah ke seluruh organ menjadi tercukupi. Sekali lagi adalah untuk mencegah perburukan. Kalau hamil, tekanan darah tinggi pada hamil tidak ada perburukan-perburukan, maka kita akan terus bisa menjaga sampai kehamilan 9 bulan, baru diterminasi. Begitu. Jadi artinya kita mencegah agar jangan prematur lahirnya. Sebisa mungkin jangan prematur sehingga menurunkan AKB, angka kematian bayi. Karena salah satu penyumbang AKB adalah prematuritas yang harus kita lahirkan karena tekanan darahnya atau terjadi perburukan pada ibu. Itu nggak bisa kita lanjutkan. Karena kalau kita lanjutkan di kehamilan 8 bulan kita temui bahwa udah terjadi gangguan fungsi ginjal, kita lanjutkan, itu sama saja kita membiarkan ibu itu masuk ke dalam jalur kematian. Ibunya meninggal, belum tentu bayinya bisa diselamatkan. Nah, jadi makanya memang kita selamatkan ibunya, kerjasama dengan tim dokter anak, dengan dokter anestesi, bagaimana caranya kita akan melahirkan bayi prematur, tolong segera siapkan alat bagaimana agar menunjang keselamatan bayi ini. Begitulah. Kita sering melahirkan di rumah sakit Tengku Raffiansyah, dan alhamdulillah saya katakan dokter anak untuk prematuritas ini cukup, saya katakan oke, ya. Saya katakan oke, ya saya rasa nggak perlu dibandingkan dengan apa yang lain. Kenapa saya mengatakan oke? Karena saya sudah punya perbandingan, kan begitu. Saya katakan oke dengan bayi, bahkan 1.300 saya lahirkan bayi yang harus saya lahirkan karena tekanan darah tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah umur 3 tahun, 2,5 tahun. Tentunya dengan pencegahan lebih awal begitu. Iya, artinya diagnosis dini begitu ya. Jangan sampai kita telat. Terjadi perburukan sudah susah ditolong. Begitu. Nah, untuk merawat ibu hamil dengan hipertensi ini, bagaimana nih mengatasinya? Oh iya. Jadi sekali lagi saya tekankan, mungkin itu tadi vitamin yang harus didapat, Aspilet atau aspirin plus kalsium dosis tinggi. Untuk perawatannya. Nah, ketika kita sudah dapat kasus yang tekanan darah tinggi pada saat hamil, khususnya mungkin tekanan darah 150, maka dia harus rutin kontrol ke rumah sakit. Kalau tekanan darah tinggi didapatkan, maka dia harus cek labor per 3 minggu atau per 4 minggu. Artinya kita pastikan, kita follow up terus bulan demi bulannya. Ada nggak perburukan? Kalau tidak ada perburukan, maka akan terus kita pertahankan kehamilannya sampai 9 bulan. Begitu, itu perawatannya. Ya, tentunya sering-sering cek tensi, seminggu sekali atau 2 minggu sekali wajib cek tensi. Betul-betul kita tekankan awareness-nya, kesadaran, Bu, kalau ada gejala ini, anytime, kapan saja wajib ke bidan, wajib minta pertolongan, jangan mikir jam. Nah, itu yang harus kita tekankan. Tetapi untuk perawatan itu, artinya ada pemeriksaan labor berkesinambungan, memastikan bahwa tidak ada gangguan fungsi hati, fungsi labor, fungsi ginjal, maka kehamilan akan terus kita pertahankan. Begitu. Jadi memang tiap bulan harus cek labor, itu intinya. Kalau memang dengan preeklamsi gejala berat. Harus dicek selalu ya, Dok? Begitu baiknya. Nah, untuk mencegahnya nih, Dok, dan juga boleh tips dari dokter nih untuk ibu hamil dengan hipertensi pada masa kehamilan, dan juga tips menjaga agar tidak terjadi nih hipertensi pada kehamilan itu. Ya, kalau untuk mencegah mungkin kita bisa bagi menjadi 2 ya. 2 ini, yang pertama artinya mana yang sudah bisa kita cegah dari awal. Salah satunya menikah. Jadi kalau boleh menikah di atas usia 20 tahun gitu ya. Karena kita nggak mungkin katakan ya nggak apa-apa menikah di 18 tahun nanti hamilnya di 21. Susah. Jadi menikah di 20 tahun dan kalau boleh hamil antara 20 sampai 35. Kemudian
untuk pencegahan yang bisa diatur, misalkan dia sudah kehamilan kedua, ternyata sudah punya faktor resiko, lakukan ANC atau periksa kehamilan berkala. Ya, paling tidak seperti yang saya katakan tadi, 6 kali selama dia hamil. 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, 3 kali di trimester ketiga. Ini harus. Nah, kalau kita mengacu pada WHO 8 kali sekarang. WHO, tapi untuk Kemenkes 6 kali masih diturunkan. Nah, itu artinya sudah ada toleransi untuk itu bagi beliau-beliau yang mungkin agak susah untuk kontrol kehamilan. Jadi paling tidak harus lakukan pemeriksaan kehamilan berkala rutin, paling tidak 6 kali. Nah, itu mungkin pencegahan. Nah, yang ketiga selanjutnya betul-betul waspada dengan gejala-gejala bahaya, yaitu tadi sakit kepala hebat yang mungkin tidak berkurang, minum paracetamol kok nggak berkurang, ditambah lagi gejala nyeri perut, mual muntah. Jadi ketika merasakan gejala tersebut jangan berpikir wah ini hanya mah, ya kan? Kadang-kadang kan pasien nyeri ulu hati ini kayaknya mah lah, apalagi sebelumnya punya riwayat mah, atau sakit kepala ini kayaknya karena kepanasan, siap panas dan segala macam, harus periksakan gitulah. Apalagi dengan riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya didapatkan hamil, begitu. Ya dok, demikian bincang-bincang kita nih tentang hipertensi pada kehamilan. Dokter sudah dari awal sudah sampaikan juga bahayanya hipertensi pada kehamilan, juga terus bagaimana mencegahnya, juga merawat ibu hamil, tentunya juga mengurangi angka kematian ibu dan mudah-mudahan insya Allah di Kabupaten Siak juga nih khususnya begitu. Nah pemirsa Siak Televisi, demikian bincang-bincang kita di Siak Sehat kali ini bersama Dr. Bobi Hartanto, SPOG, dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rapian, Kabupaten Siak. Nah, semoga informasi yang telah disampaikan dokter dapat bermanfaat. Ya dok, terima kasih bincang-bincang kita kali ini. Sama-sama. Dan tentunya Anda dapat menyaksikan informasi lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak dan Siak Official serta fanpage Siak TV News. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas bersama juga Dr. Bobi, dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rapian, Kabupaten Siak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.